الله الرحمن الرحيم. والصبح إذا تنفس. لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya, marilah senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat nikmat berupa kesempatan, kesehatan, kelapangan yang diberikan kepada kita semua sehingga kita bisa kembali hadir ke rumahnya yang berbahagia ini untuk melaksanakan kegiatan didikan subuh. Minimal yang mengucapkan alhamdulillah. Maksimalnya seperti apa? Kita gunakan semua rahmat dan nikmat Allah itu dalam rangka berbuat taat, beribadah kepadanya. Nah, itu yang paling bagus. Ya, seluruh yang diberikan nikmat dan diberikan oleh Allah kita gunakan, kita manfaatkan untuk berbuat taat, beribadah. Sebagaimana tujuan penciptaan Allah menciptakan kita adalah untuk menyembahnya saja. Nah, bolehnya kalau awak lah baik piti orang sudah tu dibolin marcun orang tu awak baik piti bolin dengan tu marcun sudah tu dilotin lah memawak dah masa-masa akhirnya tiap tak? Nampak cerita betul dah pasti bohong ya wak sampai terpanggang memawak dari orang-orang yang main marcun dah pasti kita akan marah, murka. Tapi apabila kita beri seseorang itu uang, dengan uang itu orang tersebut bersedekah. Senang tak tiap? Dibantunya orang kesusahan, orang fakir miskin dengan uang yang kita berikan. Atau dengan uang itu dia memperbaiki jalan misalnya atau jembatan. Ya, senang tak tiap? Pasti senang. Kalau orang hatinya sehat, pikirannya sehat, pasti dia senang. Begitu juga lah ibaratnya contoh kecilnya Allah itu. Dah, dibayar wak nikmat gunakan nikmat itu untuk memuji-mujinya, membaca ayat-ayatnya. Ya, pasti Allah itu akan senang. Ya. Selanjutnya tak lupa pula kita bersalawat pada baginda kita yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan ucapan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya, apa ulangi lagi. Salah satu tanda kata Nabi, orang yang kikir itu ketika namaku disebut dia tidak mau bersolawat. Ya, wajar Nabi mengatakan seperti itu. Kenapa? Begitu besar perjuangan Rasulullah. Ya, begitu besar kasih sayang dan cintanya kepada umatnya. Akan meninggal detik-detik terakhir dia mengucapkan ummati, ummati, ummati. Ya, besok ketika Nabi dibangkitkan apa tu kanang umat juga yang tu kanang umat inyo. Ya, mana umatku? Mana umatku? Kata Nabi kepada malaikat. Ya. Anakku ya orang. Ya. Kalau anakku berarti anak inyo tanya. Awak nak dah. Tapi kalau umat ini sebutkannya semuanya masuk. Istrinya masuk, sahabatnya masuk situ, ya, semuanya masuk, ya. Begitulah cerdas dan pintarnya Nabi terhadap umatnya, semuanya masuk, ya. Tapi kalau anakku itu umatnya tidak masuk, istrinya tidak masuk, sahabatnya tidak masuk. Tapi kalau ummati semuanya masuk, anaknya masuk juga, istrinya masuk juga, itu sahabat-sahabatnya dan kita semua yang beriman kepada Nabi semuanya masuk ke situ kan.
dan Nabi sudah dijamin, ya, dan dosanya sudah pun yang selewat dan yang akan datang sudah dijamin diampuni oleh Allah. Tapi Nabi belum bergembira. Ulun soanang hati le, ya. Dan malaikat menjamin umat yang pertama masuk dalam surga adalah umatmu. Ya, itu kan bergembira diberikan oleh malaikat pada Nabi. Jadi umat Nabi Muhammad inilah besok yang pertama masuk ke dalam surga. Walaupun ukurannya pendek-pendek, ya, ketek lah pendek dan umurnya pun singkat, tapi nilai ibadah yang kita lakukan itu berlipat-lipat ganda. Itulah istimewanya umat Nabi Muhammad ini. Dah, jiwa kojongnya 10 balik. Satu huruf yang kita baca Al-Quran berapa kali balik? 10 kebaikan. Kalau mak dulu umurnya panjang-panjang, kan? Lamu-lamumu. Ya, kalau sekali sujud aja, sampai melopok batu dah. Itulah ibaratnya. Sampai melopok, berapa lama orang sekali sujud? Puluhan tahun. Ya, puluhan tahun. Ya, kalau enggak kan sujud berapa lamanya? Sedotioknya kan? Cup. Solat satu ayam ni kan. Ya. Nah, itu pengantarnya. Selanjutnya adapun judul materi kita pada kali ini yaitu husnuzon kepada Allah. Apa arti husnuzon? Husnuzon apa artinya? Siapa yang tahu husnuzon? Lawannya su'uzon. Husnuzon berprasangka baik, ya. Judulnya husnuzon kepada Allah, berprasangka baik kepada Allah, ya. Sebelum kita lanjut, berikan contohnya. Misalnya kalian memiliki seorang teman yang akrab sekali dari KT, ya, dari TK itu juga kawan konco are, sampai SD itu juga, sampai SMP, SMA, sampai kuliah, ya, sampai suaklah berkeluarga itu juga konco tu, ya. Kenapa nak konco kan? Sampai nolok tu bujang kan? Kalau seandainya tahu kalian, ya, dalam berkawan itu nontu dah wak. Ni malas sono berkawan baji kot. Nyau ni pajiro. Busuk orang. Kontu dong kawaran. Ya. Muka lebih tire pilih. Piti dan tawi kalau. Ni berkawan tawi. Ya. Nontu dengan bahasa hatinya malah tu. Kira-kira kenapa anggapan kalian? Kenapa kah? Sakit kan? Kira-kira mungkin yang berkawan lain nyenyolin tak? Dia tidak mengucapkan di mulutnya, tapi kita mendengar bahasa hatinya seperti itu. Kira-kira tolong nak kawan nyenyolin? Enggak. Iyanya. Itu konco arek wano deketik sampai kodang. Tahu-tahu kalian bisa mendengarkan bahasa hatinya seperti itu misalnya. Ya, pokok buuk je lah anggapannya ke awak. Ya. Dong, ada bahasa hatinya seperti itu. Terus apa kan? Sakit tak? Tolak kawan ninya lah. Iyanya. Ya. Kalau seandainya Allah tahu kita sulit itu, bagaimana rasanya? Kira-kira. Sakit kan? Ya, tetapi Allah tidak meninggalkan kita. Dia tetap berikan nikmat.
Ya, kita memberikan rahmatnya kepada hambanya. Ya, itu antara kita. Ya, maksud apa seperti ini? Husnuzon itu, ya, berbaik sangka itu maksudnya dalam berbuat taat kepada Allah. Ya, dalam berbuat taat kita membayangkan Allah itu kenapa? Senang kok atau marah kok? Ya. Jadi dalam berbuat taat itu kita harus membayangkan Allah itu, ya, senang. Apakah tersenyum, ya, apakah Allah kita bayangkan gembira. Itu maksudnya berbaik sangka kepada Allah dalam berbuat taat kepada Allah, dan akan melahirkan ketaatan berikutnya dan berikutnya. Tapi kalau awak dalam berbuat, ya, dosa, misalnya kita meninggalkan sholat, awak bayangkan Allah itu tersenyum pada kita, itu hati-hati. Ya, misalnya ambil barang orang maling lah, kan? Tapi kita bayangkan Allah itu tersenyum gembira kepada kita, itu hati-hati. Itu bukan namanya husnuzon. Ya, itu namanya tertipu dengan diri sendiri. Namanya ghurur. Apa namanya? Ghurur. Tertipu dengan diri sendiri namanya. Istilahnya ghurur. Ya, lah elok lah, bukan husnuzon namanya tu. Kau jawab jadi salah, tapi awak berprasangka baik kepada Allah, itu bukan namanya husnuzon. Itu namanya ghurur, tertipu diri sendiri. Ya, kita bermaksiat, tapi awak bayangkan Allah tersenyum pada kita. Ya. Itu namanya ghurur. Ya, tertipu diri sendiri. Yang husnuzon itu, ya, kita berbuat taat kepada Allah, lalu kita berbaik sangka kepada Allah, membayangkan Allah itu gembira ataupun tersenyum dan lain sebagainya dalam anggapan positif kita kepada Allah, itu namanya baru namanya husnuzon. Husnuzon, berbaik sangka kepada Allah, dan akan melahirkan amalan-amalan ketaatan-ketaatan yang berikutnya. Ya, misalnya kita sholat hari ini, sholat subuh. Ya, kita bersangka kepada Allah, tersenyum, kita bayangkan Allah itu tersenyum pada kita. Ya, besok kita nak sholat lagi, lalu kita bayangkan juga Allah itu gembira dan senang tersenyum pada kita. Itu salah itu. Yang baik itu ketika saat ini kita berbuat taat kepada Allah, ya, bayangkan Allah itu tersenyum atau gembira pada kita, dan besoknya kita kembali tetap sholat, besoknya lagi tetap sholat. Itu yang husnuzon yang diharapkan, yang betul itu seperti itu. Dan kalau kali ini kita taat, bayangkan Allah tersenyum kepada kita, besok kita tidak sholat lagi, besok tidak sholat lagi. Ini kurang tepat. Ya, itu namanya apa nama? Tertipu diri sendiri, apa nama? Ghurur. Ya, ibadah itu, amalan itu dibagi 3. Ya, ada namanya amalan hati, ada namanya amalan lisan, ada namanya amalan anggota tubuh. Ya, anggota tubuh. Apa contohnya amalan hati? Termasuk salah satunya adalah husnuzon, berbaik sangka kepada Allah. Karena itulah kerja hati. Tak nampak dia awak. Ya. Tak nampak dia awak. Apa lagi contoh amalan hati? Niat. Ya, niat. Kalau yang berniat ada pun nonton awak. Bukan niat ku buruk kok. Nonton awak. Kita bisa menerka-nerka saja, pastinya tidak tahu. Ya, kalau kita sholat, saja hapus sholat subuh 2 rakaat lillahi ta'ala. Itu kan dalam hati. Ya, ulama mengajarkan, apa diucapkan? Itu untuk menguatkan niat kita. Untuk menguatkan
niat kita. Ada yang berpendapat seperti itu. Jadi kalau Nabi tidak pernah mencontohkannya, melapaskan niat, tidak pernah. Ya, tidak ada satupun dalam hadis ya Nabi itu melapaskan niatnya, tidak ada. Ya, tapi mengapa para ulama membunyikan melapaskan niatnya dalam mengajarkannya itu untuk menguatkan niat. Ya, yang kedua amalan lisan. Apa itu amalan lisan? Ya, contohnya baca ayat Quran, berzikir itu dengan lapas, dengan mulut, dengan lidah kita. Ya, berdoa, ya, mengucapkan lapas-lapas doa, ya, mengucapkan salam itu adalah amalan lisan. Ya, kalau amalan anggota tubuh, ya. Misalnya dalam sholat kita angkat tangan ketika takbir Allahu Akbar. Mengangkat tangan itu adalah amalan anggota tubuh. Ya, melangkah kaki menuju sholat masjid. Jatuh jantung apa nanti? Lalu, Baihaqi, lalu, Baihaqi. Bazil, coba pindah sini, Bazil, sini, Bazil sini, pindah sini, pindah, awas, Ya, jadi amalan dalam agama Islam itu terbagi di 3, ya, amalan hati, amalan lisan, dan amalan anggota tubuh. Ya. Kalau dalam sholat terkumpul 3 amalan ini. Amalan hati, niat sebelum sholat, ya, amalan lisan, ya, membaca takbir dan doa-doa lainnya, dan amalan anggota tubuh, angkat tangan, ya, rukuk, sujud, ya, duduk antara 2 sujud dan sebagainya. Terkumpul 3 amalan ini. Ya, cukup ya. Alhamdulillah. Dah. Demikian saja pertanyaan. Kalau ada yang benar itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada yang salah itu datangnya dari kami sendiri. Kami harapkan ya supaya lebih baik pemahaman kita, lebih banyak kita membaca tentang judul ya pembahasan itu tadi supaya lebih pemahamannya lebih bagus lagi. Ya, mungkin banyak apa kurang jelas atau kurang sempurna, mungkin ada yang salah. Jadi lebih banyak referensi supaya lebih ya, membantu kita dalam memahami materi ini. Demikian saja. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Zawiya.